Oke, baik. Nah, pasti teman Suasi udah penasaran nih. Yang ada di thumbnail, yang kita tutupin mukanya, ini dia orangnya. Ini Ella, Finance Director dari Swasti Farm. Nah, ini konten spesial banget. Kenapa? Karena ngundang Mbak Ella untuk ngomong di sini itu rada susah gitu. Kenapa? Karena memang sibuk banget gitu ngurusin lalu lintas keuangan dari Swasti Farm. Mbak Ella. Oke, Mbak Ella. Nah, kita langsung ke poinnya kenapa Mbak Ella ada di sini gitu ya. Nah, Swasti Farm kan dikenal sebagai farm yang paling besar, kemudian koleksi terbanyak di Indonesia gitu ya. Nah, mungkin teman Swasti penasaran gitu ya, gimana sih caranya Swasti Farm untuk mengelola lalu lintas keuangan gitu, Mbak? Oke, Mas Jody, saya di sini kan sebagai finance di Swasti itu nggak cuma mengatur keuangan ya. Ya. Tapi aku harus memastikan teman-teman yang ada di sini Ya. melakukan tugasnya dengan baik di Ya. setiap divisi. Jadi ketika mereka melakukan tugas sesuai tanggung jawabnya masing-masing, Ya. nanti berimbas ke pelayanan Swasti ke customer. Oke. Ujungnya nanti ke pendapatan. Oh, gitu ya. Jadi beda banget ya kalau di perusahaan lain kan, organisasi lain misalkan gitu ya, finance itu ngurusin atas keuangan doang kan gitu ya. Tapi di Swasti Farm ngurusin bagaimana teman-teman tim di Swasti yang ada 25 orang itu gitu kan bekerja dengan baik. Ujungnya adalah ke pelayanan yang kemudian ke revenue gitu ya. Oh, oke. Nah, revenue gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong revenue, nah, kalau ngomong revenue itu kan otomatis akan ada implikasi kepada cost production. Nah, kayak gitu ya. Di Swasti Farm itu kan ada 4 ya, ada 4 departemen besar toh. Ada production, kemudian ada R&D, kemudian ada marketing sama sales gitu ya. Nah, masing-masing kan punya kebutuhan beda-beda tuh. Gimana Mbak Ella sebagai finance director mengelola lalu lintas keuangan masing-masing departemen agar kemudian kalau kelihatannya kan Swasti kan sehat banget nih, gitu ya, sehat banget. Secara revenue juga bagus banget, sales juga per hari juga oke banget gitu ya. Gimana Mbak Ella mengatur kebutuhan masing-masing departemen, Mbak ya? Oke, biasanya dari setiap departemen tuh punya kebutuhan masing-masing dan besarannya juga beda-beda gitu ya Mas? Ya, betul. Setiap mereka pengajuan ke aku, biasanya aku tanyain dulu apa impact dari pengeluaran dana ini. Iya. Nah, biasanya aku kasih target tuh. Iya, betul. Sampai kapan? Contohnya marketing, program marketing. Seberapa lama berjalan? Terus nanti impactnya ke Swasti apa? Iya. Terus lebih ke kayak gitu sih Mas. Iya. Kalau ngomong marketing itu orang suka buang-buang duit. Nah, kalau Swasti dapetin duit, marketing itu biasanya tuh buang-buang duit tuh gitu kan. Nah. Paling besar. Ya program marketing kalau teman Swasti tahu banget kan. Bikin ini gitu. Kemarin e-contest tahun 2021 kemarin. Kemudian e-contest sekarang tahun 2022 gitu. Nah, itu di marketing Mbak gitu. Itu marketing atau otomatis kan impact-nya kepada persepsi gitu ya ke marketing. Nah, misalkan di R&D misalnya Mbak. Misalkan nih, aku mau pengajuan beli indukan gitu. Apa yang dilakukan di Swasti Mbak kalau untuk konteksnya untuk R&D misalkan gitu? Oke, kalau di R&D biasanya tetap aku tanya progres sebelumnya dulu Mas. Dari pengajuan sebelumnya, dari pembelian indukan sebelumnya, itu hasilnya seperti apa sih? Ya. Ketika itu belum ada progresnya, aku tunda dulu nih. Jadi, belum urgent banget nih berarti. Gitu. Begitu juga di departemen lain, kayak misalnya production, itu biasanya kebutuhannya lebih ke pengadaan barang, entah itu rak atau akuarium buat penambahan stok. Itu biasanya aku lihat urgensinya. Ketika mereka kasih info, kalau misalnya stoknya udah melimpah nih Mbak, jadi perlu ruang yang lebih luas, biasanya aku beliin gitu. Jadi emang harus ada target dan tujuannya dulu gitu. Iya, alasannya, reasonnya apa, impact-nya kayak apa gitu ya. Jadi memang Swasti Farm juga sebesar ini juga atas kontrol yang Mbak Ella lakukan itu kan.
untuk kontrol yang sudah dilakukan agar kemudian nggak cuma spending, buang uang, tapi memang what happen nih gitu. Misalkan yang paling besar tuh kita pernah kerjain itu SIGF misalkan tahun 2019 ya, 2019. Banyak banget event jadi lupa 2019 tuh. Swasti International Gapi Festival yang di Jogja waktu itu gitu ya. Nah, itu kan gede banget tuh gitu. Jadi nggak hanya sekedar spending, tapi memang Mbak Ella juga pengen tahu nih targetnya tuh apa, marketing targetnya apa gitu ya. Dan impact terhadap perusahaan itu sendiri tuh gimana gitu. Oh, oke. Jadi itu yang dilakukan swasti ya, teman-teman swasti itu yang dilakukan swasti ketika spending, ketika mengeluarkan dana gitu, itu mesti ada alasannya, kemudian ada target gitu ya. Nah, ada anak emas gak sih di swasti farm? Misalnya departemen ini nih, kalau minta duit, wah, banjir gitu misalkan. Ada gak sih? Enggak, sebenarnya nggak ada Mas. Karena semuanya kan punya kebutuhan masing-masing ya Mas. Iya. Contohnya kayak misalnya department sales, dia justru yang paling sedikit dalam pengajuan dana, tapi secara apa ya, impactnya terhadap revenue, penjualan, dia paling besar karena dia ada di gerbang utama terhadap customer kan. Iya betul. Jadi dia kan penghubung komunikasi antara swasti ke customer, jadi impactnya paling besar ke pendapatan. Walaupun seperti itu, bukan berarti anak sales, anak emas. Ya, bukan. Kalau begitu juga marketing. Karena marketing itu sekali lagi buang-buang duit. Sorry ya, maaf ya. Itu saya. Gitu Mas Dodi. Oh gitu. Jadi bukan berarti anak sales itu usaha pengeluaran sedikit, bukan berarti anak sales itu jadi anak emasnya Mbak Ella dong. Enggak. Berarti ya kalau jadi anak emasnya mau gue temenin sebenarnya. Karena orang dekat anak emas finance itu berarti duitnya banyak biasanya. Tekanannya juga banyak. Apa tuh? Tekanannya. Iya. Semuanya di sini. Nggak cuma sales sih. Nah, oke. Nah, terkait dengan revenue Mbak, terkait dengan revenue. Nah, kalau kita tahu kan di belakang kita ini ya, teman swasti ini di belakang kita ini itu swasti farm sekarang gitu, swasti farm sekarang. Swasti farm yang mungkin teman swasti yang pernah kemari 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kemari, pas datang kemari pasti beda. Setiap tahun itu pasti ada perubahan-perubahan, ada pengembangan dan sebagainya gitu ya. Nah, otomatis itu kan terkait dengan investment gitu, dengan investment. Bagaimana sih Mbak Ella, mungkin teman swasti akan bertanya-tanya ini swasti farm jangan-jangan money laundry ini gitu misalkan gitu ya. Jadi money laundry duitnya banyak banget gitu ya. Nah, gimana sih Mbak Ella mengatur revenue, kemudian apa, entah investment, dan kemudian daily activity itu kayak gimana ya, Mbak? Gue jujur gue penasaran jadinya. Jadi karena saya di sini dikasih amanat dari founder dari swasti farm itu sendiri, Mas Danang, untuk mengelola investasi yang masuk ke sini. Betul. Jadi Mas Dodi bisa lihat di belakang ini kan lahannya masih luas ya, masih belum dikerjain. Tapi uangnya ada dong. Ada dong. Iya, mantap. Jadi itu bagian dari investment juga swasti. Betul. Jadi karena Mas Danang sendiri tuh punya keyakinan besar kalau kedepannya swasti itu bakal berkembang gitu. Iya, ini kelihatan sih dari tahun ke tahun ada peningkatan. Ya, salah satu contoh konkretnya kalau teman swasti datang 2 tahun yang lalu kemudian datang lagi, kan beda tuh. Iya, pasti beda. Beda apalagi 6 tahun yang lalu, Mbak. Waduh. Beda banget. Iya, pasti beda banget dari segi manpower, dari segi infrastruktur luas, gitu. Iya, infrastruktur dan luas dari tanah kita aja udah beda banget. Setiap tahunnya itu pasti ada penambahan gitu. Artinya secara bisnis selalu meningkat terus kan, otomatis kalau secara infrastruktur meningkat, manpower bertambah, otomatis secara bisnis itu bagus banget. Oke. Nah, bicara tentang investment tadi, apakah Mas Danang itu kasih ROI ya, return on investment yang Mbak Ella? Ini dari revenue sekian untuk investment, kemudian Bang Danang nggak pernah ngomong lebih nih. Ini anggap gue ngomong gitu. Gue pengennya sekian tahunnya balik modal misalkan gitu. Ada nggak sih Mas Danang kayak gitu? ROI itu pasti ada, Mas. Iya, betul. Pasti ada, cuman untuk angkanya tuh kayaknya nggak di-floor di sini. Iya, oke, baik teman swasti, jangan kan teman swasti saja nggak tahu lah ini. Iya, pasti ada. Nah, tadi kita agak skip untuk yang namanya daily activity itu. Daily activity ngebaginya tuh gimana sih gitu? Apa yang biasa dilakukan oleh swasti farm gitu? Jadi kebutuhan harian untuk swasti itu kan kita
cukup banyak ya Mas Dodi, manpowernya 25 orang lebih ya. Setiap harinya berarti perlu dana yang besar untuk mencukupi kebutuhan. Oke, sebagai informasi ya, di Swasti Farm itu mau anak production, mau anak marketing, mau anak sales, mau R&D, macam-macam. Di sini tuh ada makan siang gitu ya? Iya, ada. Kita berusaha untuk memfasilitasi makan siang. Jadi juga pantry. Ada pantry macam-macam. Oke, jadi datang kemarin nggak usah mikir, kalau kerja di Swasti Farm nggak usah mikirin gue makan siang apa ya gitu kan. Pertanyaannya ada, makan siangnya apa ya Mbak Ella ya? Gitu. Yang pasti yang bergizi Mas. Langsung bergizi, iyalah. Kalau nggak bergizi kita nggak pada gemuk-gemuk gitu ya. Oke, baik. Nah itu dia tadi tentang daily activity. Kemudian, nah yang menarik ya aku tahu gitu ya, aku tahu mungkin butuh konfirmasi dari Mbak Ella terkait dengan profit sharing Mbak Ella. Nah ini kan terkait dengan lintas keuangan juga nih, profit sharing. Gimana sih mekanisme profit sharing yang ada di Swasti Farm gitu ya? Oke. Gini Mas Dodi, jadi karena besarnya kebutuhan harian kita, jadi aku pribadi juga harus cermat ya untuk pengeluaran harian dari kebutuhan teman-teman semua. Tapi sebisa mungkin swasti itu memfasilitasi gitu loh apa yang diperlukan buat teman-teman swasti. Ketika pendapatan tiap bulannya itu masuk dan udah dikurangi dari operasional. Tentunya masuk sesuai dengan target gitu ya? Sesuai dengan target. Dan udah dikurangi dari operasional dan biaya lain-lain. Sisanya itu pasti kita bagi lagi ke teman-teman swasti itu. Dibagi ke 25 orang itu? Tentunya ada persentase nggak Pak ya? Ada persentase masing-masing. Ada persentase masing-masing sesuai dengan kinerja, kemudian tanggung jawab dan sebagainya gitu ya? Benar. Oke, baik. Jadi artinya ada mungkin nggak jadi visinya swasti ketika di awal gitu dibangun bahwa kalau kita Swasti Farm besar, kita besar bareng-bareng. Berkembang bersama, iya. Jadi semua yang terlibat di swasti itu mesti kita berusaha untuk yuk kita berkembang bersama. Jadi nggak cuma perusahaan itu sendiri, tapi juga semua bisa yang terlibat di dalamnya gitu ya. Secara finansial. Jadi cuan gitu ya. Ya baik. Nah itu dia teman swasti yang penasaran bagaimana pengelolaan keuangan di Swasti Farm. Dari awal tadi kita bahas pengelolaan keuangan, kemudian terkait dengan investment, kemudian terkait dengan production cost dari masing-masing departemen. Ya mungkin, nah ini Mbak yang aku pengen tanya sebenarnya gitu. Mungkin banyak juga teman swasti builders yang di luar sana yang memang secara cakupan skala bisnis memang tidak ada yang sebesar swasti gitu, tidak ada yang sebesar swasti. Nah, ada gak sih tips dari Mbak Ella untuk builders di luar sana, gimana sih cara ngelola keuangan spesifik untuk farm ikan gapi? Kan beda kan tuh lintas keuangan untuk rumah makan Padang misalkan, rumah makan Sunda dengan farm ikan hias terutama gapi itu kan pasti beda. Nah, Mbak Ella punya tips gak sih? Nah, ini harus didengerin ya. Aku kasih secara umum aja ya. Iya, secara umum. Baik. Jadi untuk teman swasti di luar sana yang mulai membangun usaha. Di ikan gapi ya? Ya, di ikan gapi. Langkah pertama tuh yang harus diperhatiin adalah pemisahan keuangan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Jadi jangan sampai tercampur. Kalau sekarang kan umumnya pakai rekening ya Mas. Berarti rekening itu harus dipisah antara rekening pribadi sama rekening usaha. Iya betul, itu penting tuh Mbak. Penting. Gak harus beli Atremia, ternyata beli sayur asem gitu. Kan gak lucu, nggak lucu ya. Kenyang sih tapi nggak lucu gitu ya. Itu harus misahin. Kemudian kedua Mbak. Yang kedua, tertib disiplin dalam pencatatan keluar masuknya uang. Itu penting banget Mas. Harus dicatat? Iya, harus dicatat. Mau sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Biasanya yang jadi tantangan tuh kemalasan untuk misalnya pengeluaran cuma dikit atau pemasukan cuma dikit terus skip aja. Pakai uang pribadi aja. Itu biasanya jadi bumerang sih buat usahawan itu sendiri. Jadi itu kalau di lintas keuangan itu yang namanya skip nyatat pengeluaran pemasukan sekecil apapun itu hukumnya haram itu ya. Haram. Itu nggak boleh tuh, itu haram banget ya. Jadi memang pemasukan gopek misalkan, nggak usah catat deh gitu. Itu nggak boleh tuh. Iya, nggak boleh. Kecuali kalau gopek juta tuh itu pasti catat tuh. Iya.
Jadi Itu kedua, Mbak. Mesti disiplin. Masih disiplin, ternyata. Kemudian ketiga, Mbak. Yang ketiga, plan budgeting. Plan budgeting itu apa, Mbak? Plan budgeting itu perencanaan keuangan ketika ada program atau proyek yang mau dikerjain, entah itu uangnya sedikit atau banyak, harus ada perencanaannya. Tujuannya biar terkontrol kan, Mas. Kontrol, dan sebisa mungkin perencanaan keuangan itu nanti ketika praktek tuh juga menjalankan apa yang udah direncanakan. Oke. Jadi misalkan ya, ini mungkin aku dapat info dari teman-teman ya, maksudnya misalkan anak sales mau bikin promo gitu, mau bikin promo, kemudian plannya sekian, production costnya sekian, kemudian plannya budgetnya sekian, kemudian target revenue-nya berapa, kayak gitu-gitu misalnya gitu ya. Kalau di sales kayak gitu ya? Iya. Tetap harus terplanning gitu loh, Mas. Yang penting ada kalau misalkan udah di plan kemudian nggak sesuai dengan target, artinya itu jadi bahan evaluasi. Iya, benar. Kalau nggak ada plan sama sekali, apa yang mau dievaluasi? Iya, benar. Oke. Itu ketiga. Yang keempat, Mbak, ini sampai berapa? Sampai 2000, nomor 2000 nggak? Enggak. Yang terakhir aja, yang terakhir. Terakhir. Gue kira sampai 2000 gitu. 2000 gue tahu sampai jam berapa nih terus. Yang terakhir mungkin dari pencatatan yang udah kita lakuin itu, kalau di perusahaan biasanya ada laporan pertanggungjawaban. Kalau di sini kan saya ke atasan, ke owner, ke founder, ke Mas Danang. Jadi setiap bulannya tuh aku harus melaporkan lalu lintas keuangan yang ada di swasti. Ya, itu gunanya kan buat evaluasi apa yang mau dikerjain di bulan-bulan berikutnya. Oke. Misalkan nih buat Mas Danang gitu, laporan keuangan setiap bulan gitu. Nih bagus nih salesnya nih, marketing bagus nih, Dodi naikin gajinya gitu. Kira-kira gitu ya? Atau Dodi nih bagus banget ya, naikin nih 2000% misalkan gitu ya. Jadi dari laporan itu kan nanti terlihat mana yang berlebihan. Marketing lagi ya. Mana yang berlebihan marketing lagi tuh. Terus itu kan berguna buat pengembangan usaha itu sendiri. Oke, dari itu ada dari laporan keuangan itu ada keputusan-keputusan yang bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan gue kan nggak ada bosnya gitu, gue nggak ada founder, gue nggak ada owner, laporan keuangan bulanan itu buat apa, Mbak? Tetap perlu buat evaluasi diri sendiri kan, ketika semuanya tercatat kan bisa kontrol ya, Mas. Iya, betul. Kontrol. Ya itu tadi buat pengambilan keputusan di bulan-bulan berikutnya. Oke. Jadi untuk misalkan breeders kerja sendiri aja gitu, punya farm sendiri, laporan keuangan itu penting juga gitu. Per bulan itu penting juga untuk evaluasi gitu ya. Oke. Nah, jadi ada 4 tuh, Mbak ya. Ada 4 tips yang untuk bagaimana mengolah farm ikan gapi di rumah gitu ya. Bagaimana mengelolanya. Mas Dodi di recap dong, enggak? Didengerin aja dari tadi ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dengerin aja tadi ya. Masa gue suruh ngulang-ngulang lagi gitu. Nah, oke, baik Mbak Ella, terima kasih banget gitu ya, terima kasih banget. Kalau ini tuh isinya bukan daging semua, Mbak. Kalau daging semua itu biasanya nugget tuh nggak ada vitaminnya, Mbak. Ini sirloin, kemudian ada tenderloin. Jadi ada lemaknya, ada dagingnya, ada tulangnya juga gitu ya. Jadi memang ya gitu kan, ada iga juga di sini. Jadi bukan daging semua tuh nugget kan, nggak sehat. Tapi ini tenderloin, kemudian sirloin, kemudian ada daging iga juga di sana. Oke, baik, itu dia. Ini dia orangnya, orang ternyata sebenarnya dia tuh yang mengendalikan Swasti Farm selama ini gitu ya. Jarang kelihatan karena memang orang di balik layar nih gitu, Mbak Ella sebagai finance director dari Swasti Farm. Itu saja konten kita hari ini. Nama kontennya apa? Gua nggak tahu kontennya apaan. Pokoknya gue pengen dia ada di sini aja gitu ya. Itu aja. Aku Dodi Sofyadi, marketing director dari Swasti Farm, yang kata Mbak Ella tadi ngeluarin duit banyak banget. Oke, baik, itu saya dari aku. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.